Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan proses konseling individual yang dimana saya sebagai seorang konselor. Dan saya sebagai seorang konseling. Baiklah, proses konseling kita mulai. Salam. Boleh siang ini, Mbak? Sebelumnya datang ke sini ada keperluan apa ya, Mbak? Saya tuh punya sedikit masalah. Tunggu, Mbak. Nggak usah langsung dengan permasalahan. Pertama kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu lebih dekat. Ya, nama kita saat Mbak ingin menyampaikan permasalahan Mbak nanti, dia nggak sanggup. Oke, sebelumnya Mbak boleh kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Sabrina. Saya seorang mahasiswa semester 6. Saya di sini dan saya tinggal di Jalan Silat Baru, Kompleks Hutan. Sebelumnya tahu di sini tahu sini maksudnya tempat konseling itu dari siapa gitu? Dari teman sih, katanya bahwa kan kamu udah bisa manajemen waktu tuh, jadi cari tahu, tanya ke teman-teman yang lain. Namanya ini Satuna ya. Mungkin nanti saya panggilnya Mbak Tuna aja ya, Mbak Tuna gitu ya, biar enak main ngomongnya gitu. Hari ini nih Mbak Tuna nih tampilnya rapi, benar rapi, cantik gitu. Terutama maskernya agak merah sedikit. Coba putar sedikit. Oke, sip. Oke, baiklah, mungkin kita lanjut aja. Oke, Mbak Tuna boleh ungkapkan semua permasalahan Mbak. Ungkapkan saja, nggak usah canggung. Tenang gitu, relax, ungkapkan semua. Saya akan mendengarkan. Baik, Mbak boleh mulai. Permasalahan saya tuh kan apalagi kan saat pandemi ini, itu kan kuliahnya secara online, semuanya emang sih di rumah, tapi kadang tuh ada banyak tugas yang tuh nggak bisa dikerjakan, kayak udah susah bagi waktu. Ya. Maksudnya sering gitu sih, kayak boros waktu gitu kan. Terus? Nggak bisa kayak pekerjaan rumah, kerjaan tugas, terus istirahat. Kadang tuh nggak bisa itu manajemen waktu. Jadi kayak ngerjakan tugas biasanya tuh udah deadline baru ngerjakan tugas, padahal kan sebenarnya tuh lebih bagus kan jauh-jauh hari, cuman nggak bisa, nggak tahu cara itu gimana gitu. Susah ya manajemen waktunya antara perkuliahan dan juga kerjanya. Udah berapa lama Mbak rasanya nggak bisa manajemen waktu? Sekitar 3 bulan yang lalu sih. 3 bulan yang lalu udah rasanya berat itu manajemen waktu ya. Iya. Kerjanya bila Mbak dapat pekerjaan sebelum perkuliahan ini atau perkuliahan dulu atau Mbak udah bekerja? Sebelum perkuliahan sih udah ada kerja sebagai les gitu, Les ngajar apa? les anak-anak. Oh. Jadi saat waktu ngajar les itu udah kuliah memang. Udah kuliah Kuliah. Berarti kerjanya baru ya gitu Pak? Iya. Baru. Kuliahnya udah semester berapa? semester 6. Semester 6. Oke Mbak, jadi permasalahannya tadi itu kurang bisa memanajemen waktu ya antara perkuliahan dan waktu. Sebelumnya Mbak, saya merasa rasanya sedih juga ya dengan permasalahan Mbak, karena memang kadang Mbak kita susah memanajemen waktu. Waktu itu susah dibagi gitu. Kadang apa yang kesibukan kita seperti Mbak yang udah ada kesibukannya lagi ditambah dengan kerja kan. Nah, Mbak harus juga menghadapi perkuliahan. Perkuliahan Mbak mungkin sekarang semester 6 kan, udah mau nyusun kan? Udah mau nyusun skripsi, udah mau penelitian, udah mau PPL, KKL. Ditambah lagi Mbak harus barengi dengan kerjaan Mbak yang harus ngeles. Lesnya dari pagi atau sampai siang? Cuman siang sih, kayak dari jam 12 lepas zuhur lah ya sampai jam 4 sore. Oh, jadi lesnya sampai siang aja gitu ya, nggak sampai sore kan? Jadi meskipun gitu susah juga ya masih manajemen waktunya. Iya, karena kan pagi tuh kayak kemas-kemas rumah kan, terus ada kuliah juga kan, sambil masak sambil itu kan, jadi nggak keburu biasanya. Di semester 6 ini kalau perkuliahannya pagi sampai sore? Kadang tuh tergantung jadwal dosennya, kadang kan ada masuk pagi,
sampai Ke malam. sore jam, misalnya kayak jam 1 sampai jam 4 gitu kan. Biasanya tuh kalau udah ngajar tuh kadang tuh ada yang nggak ikut perkuliahan. Kuliahnya secara online ya, secara online gitu kan, jadi bisa dibarengi kan, nggak tahu juga kan. Oke. Berarti saat ada misalnya perkuliahannya itu terasa berat gitu, mungkin karena ada tugas ya mbak, tugasnya ngerjakannya di malam hari kan, jangan tugas di malam hari. Ini coba dibagi waktunya gitu ya mbak, dibagi waktu. Saya benar-benar prihatin dengan permasalahan mbak. Saya coba kasih arahannya mbak, saya kasih bimbingan ke mbak. Gini, dulu saya juga pernah mengalami seperti mbak. Saya juga dulu kalau kuliah itu mandiri, saya nggak bisa dulu orang tua saya itu kurang bercukupan. Jadi kuliahnya saya cara mandiri, saya kerja seperti mbak ini. Jadi saat itu saya nggak pantang menyerah. Mbak nggak boleh pantang menyerah. Mbak harus tetap semangat untuk bisa melanjutkan perkuliahan mbak yang udah hampir lagi mau selesai. Di sisa-sisa gini mbak boleh saya arahkan, mbak atur waktu jadwal mbak buat jadwal kecil aja gitu, mbak tempelkan di dinding kamar mbak gitu, tempelkan jadwalnya. Misalnya nih, kerja mbak dari pagi, kuliahnya juga mumpung online nih mbak, manfaatin kuliah online. Kerjanya misalnya pagi dari sekitar jam 9 gitu kan mbak, atur jam 9 saya kerja gini, barengin saya mengajar, nanti buka HP-nya juga ikut kuliah online. Kuliah online-nya jam berapa? Misalnya kuliah online-nya jam 10 kuliah online-nya. Nanti sambil mengajar, sambil memberikan, nanti saat itu boleh sekejap biarkan orang yang siswa atau yang di jam mbak tuh, anak lesnya itu kerjakan, mbak kasih seperti soal atau gitu biar mereka bekerja, mbak bisa konsen dengan kuliah mbak tuh. Jadi seperti itu mbak, nanti udah selesai siangnya istirahat, mungkin kalau jika ada tugas boleh kerjakan dulu kan kecil. Kalau memang ada penelitian nanti bisa kan siangnya diatur penelitian gitu, malamnya kerjakan tugas lagi. Jadi diatur mbak, buat jadwal kecilnya gitu. Jadi dengan buat jadwal kecil itu kita itu bisa memanajemen waktu mbak. Ini kita udah atur jadwal kita gitu, jadi nggak boleh ada kita ikut sesuai dengan jadwalnya, jadi biar waktunya itu teratur, mbak juga nyaman kan. Padat-padatnya waktu mbak, ada juga mbak waktu untuk istirahat meskipun tidak lama. Jadi seperti itu mbak. Bagaimana mbak, udah mulai ada gambaran atau mulai ada rasa permasalahan, udah tenang, relax? Udah bisa sih, kayak berarti kita harus buat jadwal gitu jadwal kan, mini gitu kayak daily planner gitu iya kan. iya betul, Terus nanti ditempel di dinding ataupun di tempat-tempat yang menurut mbak merasa nyaman dilihat lah gitu. Kalau setiap buka mata, wah yang dipandang jadwal ini, langsung kerjakan. Baik, nanti kalau udah lepas sesi konseling ini, saya buat sebuah jadwal untuk mengatur waktu biar tidak berantakan waktunya, terus bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi keputusan terakhir mbak mengikuti membuat jadwal untuk manajemen waktu. Oke, bagus. Oke mbak, gimana, udah rasa tenang? Udah tenang sih, sekarang udah relax, jadi udah bisa sih. Jadi kita akhiri konseling ini atau masih ada rasa lagi dalam hati mbak, masih kurang puas? Diakhiri aja sih, nanti kan kalau misalnya ada permasalahan lagi nanti saya hubungi. Oke, jadi sampai sini udah hubungan kita ya mbak. Mbak boleh kontak saya sebagai konselor. Mbak mungkin nanya, kita kan akan konsul lagi tahap kedua. Misalnya kalau mbak merasa kurang puas nih kayaknya di hati saya nih, dan saya butuh bimbingan lagi dari bapak sebagai konselor. Dengan senang hati saya meluangkan waktu saya untuk mbak. Kapanpun kita bisa atur waktu jadwal kita atur waktu tempat kita gitu, biar kita nyaman ngomongnya gitu mbak. Oke? Baik, terima kasih. Terima kasih ya mbak udah mau melakukan konseling sama saya. Semoga masalah yang dihadapi mbak bisa diselesaikan. Oke, terima kasih ya mbak. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak sudah membantu saya. Dan saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana itu konselingnya? Seru kan? Seru. Oke, sip. Baiklah kawan-kawan, tadi itu proses konseling yang kami laksanakan. Tadi itu saya sebagai seorang konselor. Saya sebagai konseling. Oke.
bagaimana konseling yang sesingkat itu kami sudah laksanakan. Jangan lupa bagi yang nonton, like and subscribe video kami ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu makul music closing. Oke, sampai jumpa untuk video yang selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.